Hari keberapa lo mulai enak sama nyetir off-road ini sih? Hari ke-7, ingat banget hari ke-7. Hari ke-7 gue mulai merasa ada yang namanya, aduh ini kapan selesainya sih? Sumpah. Kembali lagi di Finfast on the Go. Apa kabar kalian semua? Kali ini gue mau jemput teman gue yang juga seseorang pembalap, baru pulang dari Timur Tengah untuk menyelesaikan salah satu balap paling bergengsi di dunia, ya kan? Dan kebetulan menjadi salah satu orang pertama dari Indonesia yang berhasil menyelesaikan balapannya. Siapakah dia? Nah, ikutin terus videonya. Ayo Mas, masuk Mas. Oke, wah asik. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya teman-teman, sang pembalap Indonesia, ya kan, yang sudah udah berapa hari balik Mas Cici? Sekarang udah 2 minggu lebih sih. Udah 2 minggu Iya. masih ada ininya ya, gelang konsernya masih ada ya? Iya masih kepasang. Biasa ini orang Indonesia kalau habis ada ikut acara kan suka dilepasnya nanti aja. Betul, cuma Nah, kebetulan udah 2 minggu. Iya Oh, sih, sampai bener dilepas sih. sampai kapan? Kita lihat nanti ya, belum tahu juga. Ini dia Mas JJ teman-teman, Wah. yang sudah membawa nama harum Indonesia Wah, syukurlah. di kancah dunia internasional balapan, ya kan? Jadi berapa hari kemarin balapan Mas Cici? 2 minggu. 14 hari 14 hari dan berulang terus. Dan Rata-rata sehari berapa kilometer? 800-900 kilometer lah. Jadi tiap hari selama 2 minggu, Mas JJ itu nyetir Jakarta Surabaya lah ya kira-kira. Ya kurang lebih. Tapi versi bukan lewat jalan tol nih. Tapi bukan lewat jalan tol, Iya. tapi lewat jalanan off-road. Lewat jalan off-road. Jadi Iya, kalian iya. bisa bayangin nggak ya, kalian nyetir nih Jakarta Surabaya nih, tapi dikejar waktu dan Ya. sambil off-road. Ya kan? Dan sambil off-road, iya benar. Itu Benar. pertanyaan pertama dari gue, gimana rasanya pakai helm 12 jam berarti? Rasanya kepala gatel. Karena kan nggak mungkin belum balapan kan Iya. pasti pakai helm kan? Iya sih, benar sih. Itu sebenarnya jadi salah satu tantangannya tidak terduga sebelumnya. Apa? Kan tantangannya kan tadi gurun pasir, Benar. batu-batu ya. yang besar, cuacanya Benar. kan panas. Benar. Tapi ternyata pakai helm sepanjang hari itu jadi satu tantangannya. Itu kayak rasanya dan lu nggak ganti helm tuh ya? Nggak ganti helm. Itu rasanya gatel-gatelnya tuh kayak gimana itu? Pada akhirnya sih gatelnya jadi lupa, nggak terasa karena udah fokus nyetir. Jadi biasanya berasa gatelnya pas kita lagi mungkin sempet nyantai atau kayak ada berhenti gitu, baru berasa kayak pengen buka dulu cari udara nih buat kepala biar agak napas gitu kan. Gila. Terus itu juga pakai baju yang sama berarti? Ya baju ada beberapa. Oh, baju ada tapi beberapa. Ya setiap hari tetap pastinya pakai baju balap. Gitu. Oh, jadi kalau kayak baju tuh bawa berapa set tuh berarti Mas Eji? Baju balap 3 set. Baju balap 3 set, terus habis itu Emang ada laundry di sana? Nah, jadi yang menariknya adalah di Dakar itu para tim atau krunya itu mereka tuh bawa mesin cuci sendiri. Jadi mungkin di dalam truk servisnya, di dalam truk supportnya mereka bawa mesin cuci. Itu yang gue juga kaget. Jadi pas gue nanya, wah ini kita nggak bisa nge-laundry ya? Bisa, ini tuh ditunjukin Di tim truk. lo juga ada? Ada juga. Jadi ya udah nge-laundry lah gitu kalau udah nggak punya stok. Kalau udah nggak punya stok, dia mau tidak mau emang harus nge-laundry di tengah gurun pasir tuh ya? Di tengah gurun pasir. Gila. Terus itu kan gurun pasir tuh identik dengan panas. Ya. Lo pakai AC nggak sih mobilnya? Nah jadi gini, ini gue juga baru tahu nih Dim. Jadi pas kita balap Dakar itu di bulan Januari itu lagi musim dingin Benar. di Arab Saudi. Jadi udaranya yang dingin itu ternyata ngebuat kita sebenarnya nggak pakai AC pun juga hitungannya masih nggak apa-apa. Asal mobilnya tetap dia ada air scope-nya di atas untuk udara masuk. Dan udara yang masuk aja tuh dinginnya udah kayak AC. Oh gitu? Iya. Oh,
jadi tanpa AC sebenarnya nggak apa-apa ya? Dengan nggak pakai AC, jadi mobil ya misalnya mesin jadi lebih enteng gitu ya, terus lebih minim kerusakan. Benar. Jadi oke nih, gue tahu nih sekarang kenapa ada mobil yang nggak pakai AC juga kalau ikutin Dakar. Cuma ya mungkin lo cuma bisa pas lagi Dakarnya, karena nanti kalau lo ikut kejuaraan lain di musim-musim panas sih kelar juga sih. harus dipakai AC lagi. Benar. Dan tadi kita bahas kan 800 km teman-teman. Itu satu special stage SSN. Ya. Dan Mas JJ harus pindah SS setiap harinya. Betul. Jadi daerahnya berpindah terus tuh. Nah, gue pikir awalnya teman-teman pindah SS-nya tuh cuman kayak dari Jakarta pindah ke Sentul gitu ya. Ternyata berapa? Ya setidaknya 100 sampai 200 kilo. Biasanya. Jadi pindah SS-nya aja itu kayak Jakarta Bandung. Iya, bener. Dan itu udah pada akhirnya nggak berasa tuh, bener-bener kayak misalnya pagi nih, biasanya subuh tuh berangkat, jam 4 subuh rata-rata. Kita keluar dari pedoknya, dari bivouac, nanya kan ke co-driver, hari ini berapa jaraknya ke start SS, 220 kilo, ya udah oke. Oh bentar. Jadi ketika subuh keluar, itu nggak langsung start SS? Enggak, kita kan menuju ke SS-nya dulu, jaraknya juga jauh. Gitu. Itu dia kenapa subuh tuh udah berangkat. Kalau enggak, habis waktu. Wah. Jadi rata-rata tiap hari tuh kita di dalam mobil tuh dari jam 4 subuh sampai jam 4 atau jam 5 sore. Sekali berapa? 10 jam ya kira-kira? Mungkin nggak nyampe 10 jam. Karena ada juga bagian yang istilahnya apa ya, nggak dihitung lah waktunya. Kayak misalnya ada melintas jalan raya lagi, itu nggak dibalapin di jalan raya. Oh, benar. Jadi emang balapannya Dakar ini emang se-ekstrim itu, makanya Mas JJ ini salah satu orang Indonesia pertama yang finish. Sebelumnya udah pernah ada ya? Udah ada, jadi Indonesia itu udah 2 kali ada. Pertama Pak Tinton Suprapto di akhir 80-an, terus ada Pak Kasihanggoro di tahun 2010. Setelah itu kosong. Sampai hari kita tahun ini Mas JJ. Benar. Ya. Kenapa sih Mas JJ? Kenapa enggak? Maksudnya jarang orang Indonesia ya, baru Mas JJ ini yang ikut lagi gitu. Jadi setelah gua cari tahu, benar. Ternyata bukan perihal dananya aja gitu. Kalau secara untuk biayanya sebenarnya orang Indonesia sih tidak sedikit sih menurut gua yang sebenarnya bisa gitu, yang mampu sana. Tapi ternyata butuh tambahan modal, yaitu kenekatan dan harus ada sisi gilanya kayak gitu. Ya, jadi rata-rata para misalnya senior nih, misalnya di dunia off-road rally yang gue tanyain gitu ya, mereka lebih kendalanya itu, wah berat nih. Jadi kalau misalnya mesti 2 minggu lagi, terus nanti sinyal HP susah, urusan kerjaan masih banyak ini. Benar, masih banyak yang harus diurusin kerjaan lain. Ya, jadi emang kegilaan itulah yang akhirnya membawa Mas JJ untuk bisa hadir di Paris Dakar ya. Rally Dakar sekarang. Benar. Iya, sekarang Rally Dakar. Udah bukan, dan buat yang follow Mas JJ, gue yakin semua pasti gue udah follow. Emang setiap tahun kalau mau nyari updatean Rally Dakar itu paling gampang emang di Instagramnya Mas JJ. Oh, iya. Karena dia paling sering update temen gue juga, jadi tahu lebih banyak gara-gara Mas JJ. Dari situ kan? Ya, iya. Nah, tadi kan lo 14 hari nyetir off-road. Ya. Hari keberapa lo mulai enak sama nyetir off-road? Hari ke-7. Ingat banget, hari ke-7. Hari ke-7 gue mulai merasa ada yang namanya, ini kapan selesainya sih? Sumpah. Itu kayak pas kapan tuh? Itu jadi gini, hari 7 tuh hitungannya udah mulai masuk ke minggu keduanya nih. Minggu kedua dari total 14 hari kan balapnya gitu. Di hari itu, di tengah-tengah SS tuh tiba-tiba kayak ngerasa, ini nggak selesai ya gitu. Kayak kalau dipikir-pikir kok gue mau ya gitu ya, walaupun balik lagi ya ini kan emang mimpi gue gitu. Benar. Berbagai macam keluhannya gue harus bisa lawan sih. Iya, tapi tuh hari ke-7 sudah mulai ada keluhan tuh ya. Hari ke-7 gue ingat banget, hari ke-7 yang berasa, karena di hari ke-7 juga jaraknya jauh, medannya juga semakin berat, dan cuacanya pas lagi panas di hari ke-7. Maksudnya lebih panas dibanding dari biasanya. Emang kalau udara dingin, cuma mataharinya terik, nyengat banget. Jadi emang benar-benar rasanya tuh di badan aneh gitu. Ada angin dingin banget tapi terik, gampang ngebakar. Itu aneh sih. Jadi itu apakah itu titik ketika kayak
udah gue udahan aja gitu. Boleh dibilang sih sebenarnya mungkin bukan udahan ya, tapi kayak ayo dong cepetan finish dong gitu. Jenuh udah bercampur dengan rasa kayak muak apa bosan gitu ya. Tapi balik lagi nyikapinnya masih positif. Benar. Nah, salah satu perbedaan gua nih ya sebagai manusia biasa yang bisa nyetir dan atlet kayak Mas Eji ini emang ada di mindset itu loh teman-teman. Mas Eji bisa berpikir kayak ayo tetap harus positif, harus ini gitu. Kalau bukan atlet, kalau gua udah kayak udah gue pulang aja lah. Udah pulang aja. Pesen tiket pesawat lah. Udah pesen tiket pesawat aja. Udah pulang ngapain sih di sini gitu kayak orang kerjaan aja gitu. Iya kan? Tapi sejujurnya jadi Dakar itu kan pesertanya banyak. Total kendaraan yang ikut aja ya itu ada 550 kendaraan. Itu peserta doang nih. Backgroundnya macam-macam, Dim. Ada orang yang memang dia backgroundnya bukan balap, lebih ke misalnya dia udah pensiunan, uangnya banyak, terus pengen mencoba adrenalin ini gitu. Itu kayak cerita lo tadi, itu kejadian juga. Jadi ada aja orang yang di hari keberapa dia udah nyerah, akhirnya terus kayak udah deh, gue balik deh, kayaknya udah terlalu berlebih gitu buat gue. Ada aja yang kayak gitu, walaupun nggak banyak sih. Iya. Walaupun nggak banyak, tapi ada aja yang kayak gitu. Mending nggak usah deh. Terkadang kayak ada kendala sedikit di mobil aja. Udahlah, nggak usah lah. Udahlah. Iya. Mendingan nggak usah, mendingan gue pulang aja, leha-leha di rumah, ya kan. Padahal biayanya yang keluar kan udah banyak kan. Benar. Mungkin kalau kita di sebelah ini, ya udah sini sisanya. Buat saya aja. Daripada dibuang-buang, ya kan biayanya. Mas Eji, lo tuh co-driver lo tuh bukan orang Indo kan? Bukan, orang Prancis. Terus lo belajar bahasa Prancis dulu? Oh enggak, pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Terus gue kayak lo 14 hari kompetisi bareng dia. Oke. Dia harus ngasih tahu lo belok depan kiri kanan apa dan sebagainya. Tapi bahasa Inggris bukan bahasa pertama lo. Co-driver bahasa pertama dia juga gitu. Iya. Itu pernah nggak kayak maksud gue tadi belok kiri gitu atau gimana? Sering sekali. Jadi dia bahasa Inggrisnya juga basic. Kosakatanya tuh yang dasar yang terkait dengan navigasi aja. Gitu. Nah, tapi logat Perancisnya tuh masih kental banget. Jadi terkadang apa yang dia ucapin di gua tuh kayak, lo ngomong apa sih? Coba ulang. Gua nggak bisa denger jelas gitu. Dan ditambah di mobil balap berisik. Makin lagi ada yang namanya miskomunikasi itu wajar lah. Jadi apa terus gimana? Jadi emang sebenarnya kita mau udah yang sama-sama kenal banget, udah klop banget tuh yang namanya error gitu ya di komunikasi tuh masih bisa terjadi sih. Ini makin wajar lagi, kita bahasanya beda, bahasa utamanya, terus juga baru ketemu sebentar hitungannya kan, bukan yang udah kenal bertahun-tahun. Jadi kayak gitunya ada aja sih. Cuma kita tiap harinya berusaha improve. Kayak misalnya kita setelah finish, kita evaluasi tuh. Kayak bro, tadi pas lo bilang ini ambil contoh ya. Jadi misalnya dia bilang 50 jarak ya, 50 meter, 50, 50. Nah, 50 sama 60 sama 60 tuh mirip. 50 sama 60, 50 sama 60. Oke. Gitu. Jadi gue bilang gini, lo ngomongnya ini aja, 50 sama 60. Oke. Jadi lebih jelas. Gitu. Jadi tiap hari kita improve ininya aja, kosakatanya gitu. Emang lo pernah sampai yang paling lo inget gara-gara miskomunikasi emang sampai ngapain emang? Ya nyasar sih paling jadinya ya. Jadi lo pernah nyasar waktu di Dakar? Pernah nyasar. Jadi berapa kali, sempet mungkin 2-3 kali totalnya nyasar, emang nyasar banget ya. Tapi ya bagian dari gameplay Dakar sih emang nyasar itu satu hal yang normal gitu. Nyasar tuh boleh nanya nggak sih, Mas, depan kiri kanan ya gitu? Ada nggak yang bisa ditanya? Masalahnya mau ditanya nggak ada. Saya lupa tuh di tengah gurun pasir. Di tengah gurun pasir nggak ada apa-apa kebetulan, ya kan? Jadi nggak ada yang bisa ditanya ya. Itu dia mau nanya kontak juga dia nggak ngerti. Kebetulan bahasanya beda, ya kan. Tapi kalau gue lihat kadang-kadang suka ada warlock yang nontonin kalau lagi ada kecelakaan tuh suka ada yang nontonin gitu kan? Ada, dan yang kita kadang-kadang bingung, ini warlock bisa ada di situ. Itu pertanyaan dia dari mana? Munculnya dari mana? Apalagi kalau berdiri di tengah gurun gitu kan, kayak wah ini sih jangan-jangan dia bisa ini nih teleport. Karena emang tiba-tiba kalau kalian lihat foto-foto balap Dakar kemarin ya gitu, suka ada aja tuh tiba-tiba yang loh kok ada orang sih di tengah-tengah gitu. Bener. Warlock yang bener pakai baju warlock. Iya. Itu aneh banget. Itu yang gue lagi fokus nyetir, akhirnya bener-bener sampai
itu orang tuh benar pas udah makin deket, ya ada orang di situ gitu. Lo pernah sampai kayak Fata Morgana gitu nggak? Fata Morgananya lebih kayak di jalan aspal sih paling. Oh. Atau lo pernah nggak berapa kali. saking capeknya sampai kayak malah jadi kayak melihat ilusi atau sesuatu yang harusnya tidak ada gitu? Oh enggak. Lebih ke gue sempat tidur, microsleep sempat. 2-3 kali sempat. Hitungan Microsleep? 1 detik, 2 detik. Benar. Sempat tuh. Itu serem banget sih. Mm-mm. Tapi untungnya nggak kenapa-kenapa. Enggak aman. Jadi biasanya kejadiannya itu di bagian yang rata banget, lurus doang, terus panjang mata memandang kanan kiri itu semua sama. Jadi jenuh gitu, kayak ini udah jalan 50 kilo, 60 kilo, bentukannya masih tetap sama terus gitu, lurus saya terus gitu. Akhirnya sempat tuh berapa kali ada tidurnya. Tapi co-driver nggak tahu. Kalau tau udah kayak, woi, pakai bahasa Prancis kan? Woi, gitu suruh bangun. Jadi kan kita ngomong pakai bahasa Indonesia, ya dia kayaknya nggak ini sih. Kecuali dia pasang subtitle-nya nanti. Oh ternyata lo sempet tidur. Iya makanya. Lo tapi pernah kangen ngomong bahasa Indonesia nggak? Jujur enggak, karena maksudnya pas udah nyampe di pedok itu bivouac kan adik gue ikut sana. Oh iya. Udah ngomong Indonesia lagi. Jadi Bener. setiap hari hitungannya ngomong bahasa Indonesia juga sih. Benar. Hal pertama yang lo kangenin dari Indonesia waktu itu apa? Wah, makanan sih. Jadi Nggak jauh-jauh. sepanjang makan di sana itu yang ditelen ya misalnya pasta gitu ya. Tapi sebenarnya yang di ini tuh sebenarnya mie instan. Itu hari keberapa? Hari keberapa? Oh itu dari hari awal-awal sih, hari ketiga gitu juga udah kangen. Mau itu kangen somai, mau itu nasi uduk. Jadi di kangen itu emang yang dikunyah teman-temannya. Iya itu sih. Walaupun udah sampai di sana bahkan ya sebenarnya makanannya juga bisa dibilang ya oke lah ya di sana ya. Sebenarnya oke sih, cuma nggak ada makanan Indonesia kan, jadi kan kita tetap ada yang kurang gitu. Nggak ada sambel, nggak ada micin. Nah, itu dia. Disuruh makan pasta-pastaan. Itu kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri. Teman-teman. Iya, Lo nggak bawa, tantangannya itu. lo nggak bawa snack ke sana? Nggak bawa. Barang bawaan udah berat buat urusan terkait balap, jadi untuk snacknya Benar. udah nggak Ini karena kebetulan nggak ada istrinya lagi nggak bisa ikut. Ini kalau istrinya ikut, gue yakin pasti dibawainnya tuh rice cooker, beras. Relatifnya ibu-ibu pergi ke luar negeri ya teman-teman. ada abon. Ada abon biasanya, ya kan? Ini karena bawa bapak doang, jadi nggak bawa makanan tuh. Iya benar. Lo kemarin waktu milih mobil di sana, itu lo boleh milih opsi-opsi lain atau emang cuma adanya itu gitu? Jadi di Dakar itu sebenarnya yang namanya nyewa mobil tuh normal. Benar. Bahkan yang gue tahu hampir 50% lebih dari peserta Dakar tuh mobilnya sewaan. Oke. Karena memang mungkin kulturnya di Dakar itu kayak orang tuh nggak mau ribet, jadi dia sewa mobil aja plus termasuk mekanik, Steam. untuk mobil support dan segala macem. Jadi mereka tinggal bayar bawa badan aja. Nah kemarin gue emang sengaja pengen cari Land Cruiser nih. Oke. Karena emang dari sebelumnya gue balap pakai LC gitu ya, Land Cruiser ya. Iya. Enggak ada yang mikir ke sana Mas Oh Iji. nggak ada ya? Oh Nggak iya ada. benar. Ini akibat 2 minggu di Paris Dakar nih kayak gini. Lupa. ya kan? Enggak, gue kira gue lagi ngobrol sama Gofar. Oh iya, sorry. Iya. Sorry, Gofar. Jadi karena pakai Land Cruiser ya udah gue Dakar juga pengennya pakai Land Cruiser lagi yang udah kenal lah gitu. Benar. Terpilihlah akhirnya ada satu bengkel di Prancis namanya Company Sarien yang spesialisnya emang Land Cruiser gitu. Ya udah dari situlah akhirnya terpilih bengkelnya dan udah paketnya tuh udah termasuk buat kebutuhan logistik dan lain-lain. Itulah makanya kenapa Mas JJ pilih LC ya. 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 Nah, Mas JJ ini kan ngomongin soal mobil-mobil yang gagah kayak gitu. Ini Yes. apa pendapat lo tentang mobil yang lagi kita pakai? Nah, jadi VF3 ya, gue dari awal pas ngeliat, mestinya sih, gue pertama lihat kalau nggak salah, pertama lihat dan coba tuh IMS. Tahun lalu. Udah tahun lalu. Berarti udah setahun. Nyoba waktu itu gue sama Ridwan, barengan kita nyobanya gitu. Ini mobil dari awal, intinya gue ngeliat nih udah kayak kanvas. Oke. Mobil yang paling bisa dimainin dengan berbagai macam konsep. Oke. Tapi yang bikin gue menarik sebenarnya sih, maksudnya bukan sekedar kanvas aja ya. Kalau mobilnya bisa jadi kanvas tapi bentuknya kurang serak sama gue sih juga kayak nggak kelirik lah. Benar. Lebih ke karena desain
ngotak-ngotaknya, bukan otak-otak ya, jadi lapar gue. Ngotak-ngotaknya itu. Masih kangen sama makanan Indonesia, guys. Soalnya otak-otak gue belum kesampean. Oh, belum kesampean. Iya. Kebetulan di Arab Saudi nggak ada tuh. Nggak ada otak-otak. Ini maksud gue Ya, ngotak-ngotak. ngotak-ngotak. Iya. Gitu. Oh, jadi ini menurut lo bisa menjadi kanvas. Benar. Ya. Benar. Kalau lo misalkan punya VF3 ini, lo akan modif kayak gimana emang? Paling sih kalau gue karena si paling off-road ya. Bener, Walaupun kan guru besar gue Gofar ya. Dia ngajarin gue. Jadi gue minimal ganti ban yang lebih kasar dulu. Oke. Pakai ban AT lah Ban gitu. AT. Pakai ban AT. Velg. Velgnya mungkin juga yang bergaya-gaya rally gitu. Rally. Dikombinasi sama ban AT. Sisanya sih paling kalau secara bentuk body sih udah kayak yang gue banget lah, boxy, yang rugged gitu. Gue tuh nggak suka yang bentukannya terlalu manis. Oke. Bukan slang ya, terlalu manis ya. Umurnya ketahuan ya Allah dari tadi. Oke, terus. Jadi sebenarnya kayak lo sih juga lucu sih buat lampu depannya gitu, mainin di grillnya itu juga lucu sih menurut gue. Itu modifikasi lo sangat inspiratif tuh. Wah, terima kasih loh. Sangat inspiratif. Luar biasa loh. Tapi minimal gue ban dan velg dulu. Ban dan velg dulu. Iya. Lu tapi udah pernah nyetir ini belum? Udah, jadi waktu pas yang di IMS itu Ridwan ngegas coba, gue juga nyoba gitu. Terus impresi lo apa? Ini kan mobil yang disebut Tiny Titan. Ya. Jadi kecil tapi gagah gitu, yang emang didesain buat di perkotaan lah ya gitu. Benar. Menurut lo gimana? Yang gue suka sih sebenarnya malah justru karena rear wheel drive-nya. Oh ya, ini adalah mobil kecil yang rear wheel drive. RWD. Agak lebih jarang sih ya. Sekarang kan maksudnya mobil modern tuh banyak front wheel drive. Gitu. Benar. Gue yang suka rear wheel drive itu sebenarnya pertama gini. Radius puter tuh bisa lebih bagus kalau kita pakai rear wheel drive. Oke. Ditambah dengan wheelbase yang pendek, overallnya yang emang juga mungil gitu ya. Itu bikin kalau balik arah, manuver atau mau kita di perkotaan ketemu tempat-tempat yang agak sulit ya untuk dilalui, untuk bermanuvernya enak sih, tolong banget. Benar. Dan ditambah mungkin buat yang belum tahu, ini rear wheel drive dan dia solid axle ya. Solid axle iya. Gue sempet ngolong waktu itu. Jadi solid axle nih gue juga sebenarnya sangat sampai sekarang tuh senang dengan mobil yang solid axle. Soalnya lebih bandel. Benar. Ya kan? Dia lebih kuat. Dan satu lagi karena dia itu balik lagi rear wheel drive yang gerakan solid axle belakang. Depannya tuh lebih minim parts yang bergerak di roda depannya, jadi maintenance-nya nggak semahal mobil yang front wheel drive. Benar, jadi emang kalau ditanya tangguh apa enggak, ya solid axle emang biasanya menjadi pilihan teman-teman off-roader kayak Mas JJ. Ya. Karena emang biasanya lebih kuat teman-teman. Lebih kuat. Yoi. Lebih kuat. Dakar juga pakai solid axle. Oh, Dakar juga pakai solid axle. Jadi apakah artinya VF3 ini bisa untuk ikutan Paris Dakar, Rally Dakar? Mungkin lo yang mau nyoba. Gue siap nonton. Gue siap dokumentasi. Lumayan nih konten nih, dan Dimas ikut Dakar. Ikut Dakar pakai VF3 kan. Oh, tapi gue pernah nyobain off-road kecil-kecilan pakai VF3 loh. Oh iya. Gue sempat nonton waktu itu. Jujur, itu video waktu langsung masuk ke rekomen. Wah, Dimas VF3 udah langsung digas di off-road. Itu gue tonton sampai habis di Pagedangan, ya kan, kita pakai VF3 di brak. Gara-gara pakai solid axle, oke gue berani teman-teman. Tapi ngomong-ngomong ya, mobil ini sebenarnya karena rear wheel drive. Ada beberapa orang yang bilang gini ke gue nih, menurut gue menarik juga nih. Jadi gini, lo kan suka dengan desain yang boxy gini ya, gitu. Terlepas itu besar atau kecil ukurannya. Tapi dengan rear wheel drive sebenarnya ini jadi tempat lo untuk istirahat atau bernapas dari kegilaan off-road lo. Katanya gitu. Karena kalau lo pakai mobil yang four wheel drive lagi atau all wheel drive lagi, lo akan tetap off-roadin terus gitu. Benar. Kalau lo punya mobil kayak gini, lo kayak sejenak, udahlah, lo kalem deh di jalan, udah. Gak usah ke tanah dulu deh.
Lo tuh harus sesekali tuh punya mobil yang nggak gerak 4 roda. Kalau nggak selalu bawaannya di off-roadin terus. Bener. Jadi Gitu. emang mobil ini tuh cocok buat kalian yang suka mobil-mobil boxy, ya kan, suka off-road, suka adventure, pengen vibe adventure, tapi nyantai aja karena emang ini dibuat untuk di perkotaan. Iya. Bener kayak Mas Jadi JJ dapat bilang. vibes adventure gitu kan. Looks yang rugged dan adventure gitu. Jadi memang cocok teman-teman buat kalian yang vibes-nya kayak begitu tuh. Menurut lo kalau Tiny Titan ini cocok nggak, Mas? CF3 ini dipakai di perkotaan kayak di Jakarta gitu? Menurut gua justru habitat utamanya sih di situ. Balik lagi kayak gua nih, gua suka mobil gede untuk kebutuhan off-road, road trip segala macem. Tapi emang ada saatnya akan capek pakai mobil itu, which is pas lagi di dalam kota, apalagi dalam kota Jakarta. Benar. Jadi emang gue sendiri pun juga ngerasa sebenarnya butuh juga sih mobil yang ukurannya kecil, biar pas kita di traffic Jakarta yang padat, dengan banyak mungkin harus juga motong-motong masuk gang atau jalur-jalur yang sempit lainnya, udah benar-benar ketolong sih pakai mobil yang kecil gitu. Jadi menurut gue cocok banget. Walaupun mungkin kalau orang lihat pertama-tama kayak ini JJ Logi pakai mobil kecil nih, gitu. Tumben gitu Tumben gitu jarang kan. sekali terjadi. Tapi kembali lagi ke tadi, sebenarnya gue juga butuh ada mobil yang di saat itu gue sedang istirahat jadi JJ Logi. Aja, bukan menjadi JJ Logi dulu, ya kan, menjadi JJ Logi yang kita tidak pernah lihat sebelumnya. Iya, atau jadi JJ biasa aja. Oh benar. Ya, gitu. Benar. Karena kalau JJ Logi yang sekarang ini yang suka 4x4 banget, yang udah sampai ke Dakar, ya kan. Mas JJ, lo kalau tahun depan mau ikut Dakar lagi, apakah tahun depan lo akan ikut lagi atau gimana? Jadi karena masih baru 2 mingguan nih kan balik ya dari Masih Dakar. masih nak. Masih sambil juga mengistirahatkan badan dan pikiran. Benar. Sekarang sih mungkin belum tahu Udah Cuma kayak ya cukup dulu ya gitu kan. kalau ada rezekinya, ada kesempatan lagi, mungkin Ya. bisa ada goals baru yang kita coba targetin lagi sih. Benar. Boleh sih. tahun Kalau depan. misalkan nih ada yang kepengen kayak lo, Ya. pengen menjadi pembalap rally Dakar gitu. Oke. Persiapannya tuh harus dari kapan sih? Kalau kayak gue kemarin persiapannya tuh 10 bulan. Tapi itu hitungannya sih mepet sih buat 10 bulan rally tuh mepet Dakar ya? Mepet banget. Karena itu dari belum ada sponsor, belum tahu Oke. kita mau pakai mobil apa segala macam gitu. Cuma memang di luar dari berapa lamanya kita persiapan, sebenarnya sih yang menjadi harapan gue tuh ya udah kemarin gue ikut Dakar bisa jadi inspirasi buat banyak orang, jadi motivasi lah. Pasti semua orang punya impian masing-masing. Ini mau balap atau olahraga apapun misalnya ya gitu. Kita pasti bisa achieve kok ke arah kejuaraan yang lo impikan itu gitu. Oh gitu. Ya yang penting ya mau berusaha aja gitu kan. Kita fokus di situ sama konsisten sih. Itu terkadang yang berat tuh konsisten menurut gua. Jadi kalau kayak gitu lo bisa melihat potensi gua menjadi atlet basket Mas JJ? Oh, kalau itu belum sih Oh, itu sekarang. belum. Iya, Itu belum belum. ya? Mungkin Oh, oke. atlet yang lain. Atlet yang lain. Atlet yang lain. Oke. Mungkin seperti atlet catur mungkin. Oh, itu sangat memungkinkan. Memungkinkan. Bisa Bisa itu. dicoba. Bisa. Terima Lo bisa kasih. main catur? Nggak bisa. Oh, nggak bisa lagi. Lo kan Kirain jago. Katanya kan bermimpi. Oh iya. Oke. Ya kirain beneran lo tuh seneng catur gitu. Enggak ya? Gitu Belum ya? sih kebetulan. Oh, belum ya. Oh iya. Belum pernah saya mencoba. Oh iya. Oke. Ya. Saya cuma tahu kalau pion kuda tuh majunya L kalau nggak salah atau gimana. Oh iya benar. Ya. Terima kasih untuk motivasinya Mas JJ ya. Sama-sama. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya Mas JJ, ya kan, dan juga jangan lupa subscribe ke Finfast on the Go. Karena masih banyak tamu-tamu seru lainnya yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi kalian seperti Mas JJ. Mas JJ, thank you banget. Sama-sama. Atas Thank you waktunya, juga. terima kasih. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya berjalan, hasil video guys. Bye-bye.